Ci, saya baru muncul lagi karena saya memikirkan konten. Jadi mungkin konten ke depan saya ingin membuat konten-konten diskusi mengenai bukan testimoni tetapi diskusi mengenai proses pasien saya dalam menghadapi penyakitnya. Nah, karena ini saya pikir menjadi bagian terpenting dari proses kita berobat untuk paling tidak menambah motivasi kita bahwa kasus per kasus penyakit bisa dihadapi dengan baik. Bukan karena terapinya, tetapi karena perjuangannya. Ini di hadapan saya, sahabat saya, dan juga guru perilaku. Nah, Cici, jadi Cici itu jadi guru perilaku saya. Nah, kita salam dulu ya, Cici ya. Salam NLT, yang keras dong, Ci. Salam NLT, salam sehat. Oke. Kenapa saya sebut Cilina ini adalah guru perilaku saya? Karena gini teman-teman, di bulan Agustus tahun kemarin itu, Cilina divonis oleh dokter kanker CA ovarium ya, CA ovarium stadium 4B. Di dalam dunia medis stadium 4B itu adalah stadium yang rawan ya, Ci ya. Iya. Kata dokter gimana sih waktu itu? Waktu itu saya udah divonis stadium 4B, terus dengan waktu hidup tinggal 6 bulan lagi. Kaget dong gitu. Nah, iya, itu apa? Shock. Juga ya. Nah. Udah nangis aja hidup. Jadi dulu Cilina itu udah nangis-nangis aja ya, ketemu saya juga makin nangis aja ya. Jadi ceritanya gini teman-teman, Cilina itu waktu itu tidak ketahuan CA-nya ya. Iya, nggak ketahuan. Cilina itu ada anak yang kedua, sekarang namanya tuh Caroline ya. Caroline itu waktu dilahirkan pakai sesar, kemudian ketahuanlah Cilina saat itu kena kanker ovarium stadium 4B. Nah, secara teknis medis begini. Ketika seseorang setelah dioperasi kemudian ada kanker ovarium stadium 4B, biasanya ada kendala dalam pemulihan. Makanya Cilina kemarin udah divonis 6 bulan lagi ya, Ci? Iya, 6 bulan lagi. 6 bulan lagi. Alhamdulillah sekarang udah berapa tahun? Udah setahun lebih. Tahun lebih. Nah, Ci, aku mau tanya nih. Dulu waktu Cilina sakit dan divonis seperti itu apa rasanya? Ya, ngedrop, sedih. Terus? Sedih waktu itu pas lahir. Kayaknya dikasih anak tapi kok dikasih penyakit juga. Tanya lah sama Tuhan kenapa gitu kan, kok bisa gitu. Oh gitu ya. Iya. Terus dijawab Tuhan, ada yang ngasih tahu ya? Ada yang kenalin ke AA lah. Aku ingat loh, Ci, waktu itu Cici datang jam 3 subuh ya? Sampai Terapi jam 5 subuh ya? jam 7. Di Bintaro jam 7 ya? Antri Dari jam 12. Jam 12 malam Sampai jam Cilina 7 datang, pagi. baru saya terapi itu jam 7 pagi. Waktu itu memang kita belum mengatur sistem dengan baik di Bintaro. Dan saat itu lucu, Cilina itu aku ingat banget waktu datang itu tidak memperlihatkan dia sakit ya dia. Ada dengan teman-temannya, dengan cucu, dengan Cierna ya waktu itu. Nah, terus Cilina itu tidak memperlihatkan dia sakit kanker loh. Itu hebat banget. Ya kan? Dan aku ingat sambil gendong Caroline. Pokoknya belum ya. Jadi waktu gendongnya. Nah, Ci saat itu ketika ketemu Cici mikir apa sih? Udah ngantri lama dia coba. Kira-kira kesel nggak sama aku? Enggak, jadi sembuh ya. Kata orang, bagus, hebat, katanya banyak sembuh. Alhamdulillah. Terus akhirnya Cici nyoba kan? Iya, ke situ dikenalin dengan mamanya Fani. Fani itu yang jatuh ya, itu. yang kecelakaan, udah bisa jalan. Alhamdulillah. Itu Fani nanti di ini juga. Jadi Fani kita bikin video juga. Nah, Ci, setelah itu kan aku ingat waktu Cici ini terus aku analisa ya, Ci. Dan analisanya kebetulan sama. Jadi saat itu saya analisa dan analisa sama dengan dokter. Yang saya pikiran saat itu adalah bagaimana aku boleh terus terang Cici? Boleh. Aku terus terang, tapi Cici jangan marah ya, karena saya membohongi Cici. Gini, aku itu saat itu ketika Cici ngomong, ketika Cilina ngomong gini, saya hidupnya tinggal 6 bulan lagi. Kemudian kankernya stadium 4B, saya sedikit agak membuat hiperbola, teman-teman. Membuat hiperbola supaya apa? Penyakit kanker seperti ini itu yang paling utama harus kita prioritaskan adalah perbaikan psikosomatis. Jadi aku membuat hiperbola gini, Cici kita usahakan sebaik mungkin dan insya Allah sehat. Bener nggak? Aku ngomong gitu ya. Nah, Cici waktu itu kaget juga aku ngomong gitu. Cici ngomong gini, kan ini udah divonis nih, gitu ya. Dan apa yang terjadi dengan saat itu? Jadi teman-teman gini, pengalaman
sebenarnya adalah si Lina itu jadi guru perilaku karena selalu semangat. Nggak tahu semangat karena aku bohongin aku bisa tanganin, atau semangat karena dirinya sendiri nih. Nah, apa bukti semangatnya? Aku mau ngupas di Lina. Ci, saat itu dari Jakarta, aku ingat Cici tiap hari pulang pergi Bandung. Iya, Coba betul. diceritain. Tiap hari bolak-balik dari kota wisata Cibubur ke Bekasi naik travel dan langsung ke sini. Ninggalin anak-anak ya? Iya, ninggalin anak-anak sekolah. Itu yang kecil masih bayi, baru berapa bulan kan, papinya yang jaga. Pulang malam, pernah waktu itu yang Cimahi kebakaran itu gedung apa PLN ya? Oh, PLN ya? Pulang tuh pagi ya? Bukan itu apa sih? Jalur Hubungan. itu, jalur 9 gas jam. ya? Gas, 9 jam itu. Nah, Jadi pulang macet gitu. di mobil. Tapi iya. besoknya Cici balik lagi. Iya, sampai rumah jam 3 subuh, jam 6 udah bangun lagi, mandi, berangkat lagi ke sini. Ci, Semangat. apa yang dibayangin Cici ketika bolak-balik naik travel? Kan saat itu udah mah travel, udah itu ya kan pasti aku ngebayangin Cici di mobil aja jauh. Di sini juga ngantri juga. Tapi aku selalu prioritaskan ya. Nah, Ci, apa yang dibayangin Cici supaya teman-teman tahu nih bahwa semangat Cici ini yang menyembuhkan, bukan terapi kita ya. Mungkin terapi kita hanya nyumbang sebagian, tapi semangat Cici itu menyembuhkan. Coba Cici pas bangun tidur mau kesini, apa yang Cici rasain? Bahagia, semangat, atau pas mau berterapi itu? Semangat. Dan yakin sembuh? Iya, yakin sembuh, aku yakin sembuh, semangat. Kalau bangun tidur udah langsung semangat. Ngantar anak sekolah langsung pergi travel. Oh, jadi Cici pas mau ke saya itu nganterin dulu nganterin Caca? Caca dulu ke sekolah. Itu naik apa? Nah ini kadang naik Gojek, kadang karyawan nganter, nanti nganter ke travel. Udah dari sana ngedrop Caca, Cici ke Bandung. Ah. Caca pulang gimana dong sama siapa? Titip sama Mirna, kadang titip Mirna itu teman. siapa? Mirna, Pak Juanda. Temen Cici. Dia. Oh, ini netizen nggak tahu Oh, ini. iya, iya. Teman-teman, titip teman, siapa aja yang tinggal di kota wisata ditipin ke dia. Cici sambil sedih nggak waktu itu? Sedih kadang. Tapi Cici Kadang lebih kalau kadang sedih ya ninggalin anak, mau bagaimana namanya berobat ya, semangat. Tapi Cici lebih mementingkan Cici sehat ketimbang kesedihan Cici. Iya. Jadi Demi pas anak-anak, demi anak-anak, demi Iya. Cici juga. Jadi pas saat itu Cici berangkat ke Bandung itu udah dalam kondisi semangat bahwa insya Allah dengan ikhtiar ini sembuh. Nah, aku boleh analisa sedikit ya. Jadi teman-teman gini, hari ini itu Cici setelah 2 kali pemeriksaan medis itu Cilina itu dinyatakan bersih dari kanker stadium 4 2B. Saya akan ceritakan lagi lanjutannya, tapi inti dari kisah ini adalah begini, bahwa ikhtiar kita itu kadang-kadang bukan hanya dari seorang terapisnya, tapi gini, bisa jadi kesembuhan Cici itu dari proses Cici bersemangat, kemudian proses Cici bolak-balik ke Bandung, ya kan? Proses Cici kemudian di travel sambil doa pasti. Di travel doa kan? Nggak tidur kan? Cici pasti di travel, ya Tuhan sehatkan aku gitu buat anak-anak gitu ya. Nah terus kemudian proses itulah yang kemudian menimbun kesembuhan Cici. Jadi bukan karena sodiknya, bukan karena siapanya, tapi semangat Cici yang menyembuhkan diri Cici. Maka teman-teman yang punya kasus cancer, punya kasus yang berat, saya dulu membolak-balikan pikiran Cilina supaya semangat. Saya berhitung bagaimana proses ini bisa berjalan, sehingga alhamdulillah dari proses itulah Cilina mau pulang pergi ke Bandung pakai travel loh. Iya, pakai kereta api juga. Pakai kereta api. jalan. Pernah ketinggalan ya dia? Ya, Aku ingat hujan-hujanan ya dia. Pernah hujan-hujanan. Kehujanan juga. Nah, Perjalanan. Terus di sini masih ngantri kereta jam 4 ya. Iya. Jadi saat Jalan itu Cilina kereta, itu kereta. naik kereta berangkat jam 4 kurang 15, tapi di sini pasien lagi banyak. Akhirnya naik ojek dan hujan Iya, ya. Dulu kehujanan ketinggalan. juga, kena macet juga. Nah, teman-teman, itu yang menyembuhkannya. Jadi semangat, kesedihan, doa, dukungan keluarga, dukungan kita sebagai orang-orang yang dekat kepada Cilina, itulah yang alhamdulillah hari ini Cilina punya waktu lebih panjang dari Tuhan dan punya kesimpulan dari dokter sudah bersih dari kanker ovarium stadium 4B ya. Dan kemudian ini kan udah lewat nih. Alhamdulillah Cilina sekarang sudah mulai merintis usaha lagi dengan baik, dan ini kesini kebetulan Tuhan memberikan jalan sama saya, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan untuk bisa wawancara eksklusif kepada guru perilaku saya. Jadi gini teman-teman, aku menyebut guru perilaku karena gini loh Ci.
tidak semua orang punya semangat, tidak semua orang punya motivasi untuk sehat, tidak semua orang mau berkorban waktunya. Nah, Cici memberikan contoh ke saya sehingga saya selalu gini, saya selalu ngomong ke anak-anak, tuh contoh lah Cilina. Aku juga selalu ngomong sama teman-teman Cilina yang datang, contoh Cilina, tidak ada orang yang mau berjuang sekeras itu kecuali dia yang ingat sama dirinya untuk bisa sehat. Di season kedua nanti saya akan tanya-tanya karena ada satu kejadian yang unik ketika Cilina berobat saat itu. Setelah lebih kurang 4 bulan berobat, ada satu keputusan yang harus kita ambil dan saat itu Cilina nangis, ya kan? Ada kebosanan, proses kebosanan ini yang kemudian menjadi putar baliknya keadaan. Alhamdulillah Cilina menjadi sehat. Teman-teman, lihat saya di YouTube berikutnya, wawancara eksklusif dengan penderita kanker ovarium stadium 4B yang sekarang alhamdulillah sudah Allah bantu, sudah Tuhan bantu untuk jadi lebih sehat. Dan Cilina sekarang salah satu donasi kegiatan kita untuk nasi berkah setiap Jumat. Terima kasih ya Ci ya. Jadi dibagi-bagi nama aku Ci ya. Terima kasih. Demikian teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat. Saksikan wawancara season kedua dengan Cilina dalam mengatasi kanker ovarium stadium 4B dan bagaimana perjuangan beliau dalam menghadapi sakit ini. Salam energi, Salam energi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Sodiq Koharudin channel, share, tetap mindset. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.